Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai puasa. Adapun sub pembahasannya ada 5. Yang pertama, sunnah puasa dan hal yang memakruhkannya. Yang kedua, puasa sunnah. Yang ketiga, orang yang boleh tidak berpuasa. Yang keempat, hari-hari yang diharamkan dan dimakruhkan berpuasa. Dan yang kelima itu hikmah berpuasa. Yang pertama itu sunnah puasa dan hal yang memakruhkannya. Sunnah puasa adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun apabila tidak dikerjakan juga tidak apa-apa dan tidak berdosa. Ada beberapa kesunahan berpuasa, yaitu yang pertama, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, memperbanyak ibadah sunnah, menahan diri dari amal buruk, berdoa ketika berbuka puasa. Dan hal yang memakruhkannya yaitu bersiwak, berkumur, dan istinsyak yang mencicipi makanan yang tidak tercium aroma, yang keempat berenang, yang kelima tidak puasa, yang merupakan salah satu puasa sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena keutamaannya yang sangat luar biasa. Yang kedua itu puasa pada hari-hari putih. Puasa 3 hari tiap bulan disunahkan kepada kita untuk melakukannya. 3 hari tiap bulan itu yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Qamariah. Pada hari tersebut disunahkan berpuasa, yaitu puasa yang disebut dengan Ayyamul Bid atau puasa hari-hari putih. Yang ketiga itu puasa Muharram. Pada bulan Muharram, yaitu bulan pertama dalam kalender Hijriyah, kita disunahkan untuk berpuasa, utamanya pada bulan kecuali bagi jemaah haji, sebab mereka sedang mengerjakan rukun-rukun dan serangkaian amal dalam menunaikan ibadah haji yang mereka lakukan. Yang ketujuh itu puasa Syawal. Ketika bulan Ramadan selesai, bukan berarti kita juga selesai untuk mengerjakan amal saleh. Justru kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita pada bulan Syawal. Rasulullah SAW dan para sahabatnya selalu mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang terakhir itu puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara berserang-seling, sehari berpuasa dan sehari tidak. Puasa ini sering dikerjakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Oleh karenanya puasa ini disebut dengan puasa Daud. Yang ketiga itu orang-orang yang tidak boleh berpuasa. Ketika bulan Ramadan tiba, maka diwajibkan bagi kita untuk berpuasa. Hal ini jika memang sudah terpenuhi syarat dan ketentuannya. Namun, ada beberapa orang yang boleh tidak berpuasa ketika bulan Ramadan tiba, yaitu yang pertama, orang yang sedang dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk tidak berpuasa, dengan catatan orang yang sedang dalam perjalanan tersebut tidak mampu melanjutkan perjalanan jika tidak membatalkan puasanya. Yang kedua itu wanita yang sedang haid
atau nipas. Rasulullah SAW bersabda, bukankah wanita bila haid tidak salat dan berpuasa? Mereka para wanita menjawab, tentu. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga itu wanita yang sedang hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan karena dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif kepada kandungannya dan anak yang dalam susuannya. Yang keempat itu orang yang sedang sakit. Orang yang sakit dan dikhawatirkan apabila melaksanakan puasa akan memperparah penyakitnya dan kesembuhannya akan terhambat, maka diperbolehkan untuk berbuka puasa. Akan tetapi bagi orang yang sakit tetapi masih tetap kuat untuk melaksanakan puasa, masih diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kelima itu orang tua renta yang lemah. Para ulama bersepakat bahwa orang tua yang tidak mampu berpuasa boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak melakukan qada dan tidak ada qada baginya. Menurut mayoritas ulama, cukup bagi mereka untuk memberi fidyah yaitu memberikan makanan kepada orang miskin bagi setiap harinya yang ditinggalkannya. Yang materi selanjutnya itu hari-hari yang diharamkan dan dimakruhkan berpuasa, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua pada hari tasyrik. Tidak boleh berpuasa pada hari tasyrik, yaitu 3 hari berturut-turut setelah hari raya Adha, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzul Hijjah. Yang ketiga mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari raya bagi kaum muslimin, oleh sebab itu dilarang oleh agama untuk berpuasa pada hari Jumat. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa larangan itu berarti makruh, bukan berarti haram. Yang keempat itu mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Rasulullah SAW melarang berpuasa dikhususkan pada hari Sabtu saja, sebagaimana sabdanya, janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali mengenai hal yang diwajibkan atasmu, atau termasuk puasa qada, nasar, atau puasa yang telah biasa dilakukan. Dan seandainya seseorang di antaramu tidak melakukan kecuali kulit anggur atau bungkal kayu, hendaknya dimamahnya makanan itu. Yang kelima itu puasa sepanjang masa. Berpuasa sepanjang masa yakni puasa sepanjang tahun tanpa mengindahkan hari-hari yang diharamkan menurut syara adalah haram berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak berarti puasa orang yang berpuasa sepanjang masa. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Yang keenam, puasa tanpa izin suami. Rasulullah SAW melarang wanita yang berpuasa jika suaminya ada di rumah kecuali atas izinnya. Yang ketujuh, puasa pada hari syak. Berpuasa pada hari syak atau hari yang meragukan, yaitu pada hari ke-30 bulan Syakban, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian mendahului berpuasa Ramadan dengan sehari atau 2 hari atau sebelumnya, kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa, maka berpuasalah. Hadis riwayat Muslim. Materi yang terakhir itu hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa yaitu yang pertama, orang yang kaya mengetahui kadar kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dalam bentuk kekayaan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan baginya untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan dari makanan, minuman, berhubungan badan yang telah Allah Subhanahu perbolehkan menurut timbangan syar'i, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan berupa kemampuan untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu ia bersyukur kepada Rabbinya atas nikmat-nikmat ini. Ia akan selalu mengingat saudaranya yang fakir dan tidak mulus jalannya yang ia tempuh untuk mendapatkan seperti itu. Maka ia akan mewujudkan rasa syukurnya tersebut dengan cara bersedekah dan berbuat kebaikan. Yang kedua itu melatih untuk mengekang hawa nafsu dan mengendalikannya hingga dia mampu menyetirnya dan menggerakkannya kepada hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan baginya, baik di dunia maupun di akhirat.
Berpuasa juga akan menjauhkan diri berpuasa juga akan menjauhkan dirinya dari menjadi sifat manusia yang berperangai seperti binatang yang tidak mampu mengekang diri dalam menuruti kelezatan syahwat. Padahal dalam perbuatan ini mengandung kemaslahatan bagi dirinya. Yang ketiga itu mendapat faedah kesehatan yang merupakan buah dari berhentinya makan, sehingga berhenti pula pencernaan dalam jangka waktu tertentu dan mengurangi zat-zat yang berlebihan dan zat-zat yang membahayakan terhadap tubuh atau lainnya. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.